Hari ini bersama Yuda Keling, seorang stand up comedian garis miring investor gagal. Gue udah legenda pasar modal sekarang. Legenda pasar modal karena kegagalannya. Nah ini lagi dalam suasana Ramadan. Jadi selama Ramadan ini gue bikin spesial podcastnya, yaitu ngabuburit nanya-nanya. Jadi tayangnya di jam lagi nunggu buka, meskipun syutingnya enggak. Iya. Nah, karena beda kan, biasanya kalau gue bikin podcast kan di studio tuh di dalam. Terus gue yang nanya-nanya kan. Betul. Kan namanya podcast kan, podcast interview kan gitu kan, nanya-nanya apa segala macam. Nah sekarang gue mau gantian, tamu-tamu gue yang nanya selama bulan ini gitu. Gue pertanyaan pertama gue bang. Lo kenalin dulu. Oh ya, halo, gue Yuda. Apa lo siapa? Gue seorang stand up comedian yang sekarang banyak ngomongin soal keuangan di sosmed dan di panggung stand up juga. Oke, katanya lo ngurusin pajak anak-anak stand up juga. Iya, jadi gue ada partneran sama orang ngebantuin teman-teman komik yang akan banyak yang pengen, bukannya nggak pengen taat pajak bang, tapi nggak ngerti aja. Jadi gue bantuin ngerjain pajak-pajaknya kayak Pras Teguh, Zawin sama Arif Brata tuh udah gue bantuin. Oke, nanya-nanya silakan, let's go. Jadi bang, tadi kan udah diperkenalin di awal, lo bilang ini masih ceweknya. Masih, alhamdulillah. Ini tuh. Dan ini niatnya cewek udah berapa tahun? Udah 13 tahun, niatnya tahun ini menikah. 13 tahun lama banget. Lama banget. Terus lo lagi nanya kenapa lo berhenti? Kan lu tadi lu yang ngeberhentiin. Iya terus. Ini bang, kan gue sering di industri keuangan ya. Iya. Dan setiap kali acara tuh selalu diomong adalah financial freedom. Iya. Sebagai orang yang gue kenal dan lu udah mencapai itu, rasanya financial freedom tuh kayak apa sih bang? Maksud gue itu sering diomongin, terus kayak emang kalau udah tercapai tuh gimana rasanya? Emang konteks diomonginnya gimana sama orang-orang yang sering ngomongin ini? Konteksnya apa? Ayo mulai investasi biar bisa financial freedom. Berarti yang ngomong juga financial freedom dong? Gue juga sering ngomongin sih. Gue menjual mimpi yang gue sendiri belum dapet sih bang. Kan kalau lagi masa orang yang ngomong kayak financial freedom tapi nggak financial freedom kan aneh dong. Nggak, tapi kan kalau lagi seminar tema besarnya selalu itu. Apa tema besarnya? Cara financial freedom dari muda atau cara mencapai financial freedom. Nah kan gue tahu caranya, cuma gue belum mencapai ke sana. Berarti kan caranya belum terbukti benar. Waktunya aja. Bukan caranya benar, cuma waktunya perlu lebih panjang. Caranya benar kan harus dibuktiin dulu. Oh ya enggak, gue ngikutin cara lu dan cara lu benar. Oh gitu. Cuma uangnya masih terbatas jadinya nggak nyampe-nyampe. Oke, tapi financial freedom dulu. Apa definisinya? Inilah, udah nggak harus kerja untuk menghidupi hidup. Nggak harus kerja buat dapat uang gitu ya, buat menghidupi diri sendiri. Betul. Diri sendiri dan keluarga dan tanggungannya. Ya oke. Ya biaya-biaya itu nggak usah dipikirin gitu kan. Betul. Maksudnya. Oke, pertanyaan lu adalah rasanya. Rasanya kayak apa bang? Setelah lu bangun tidur kayak, gue udah financial freedom tuh. Setiap hari perasaan lu gimana? Apa kayak ini, kayak ngegolin di injury time selalu seneng gitu? Pas udah bangun, yes, gue udah financial freedom. Oke. Jadi kalau gue kan dari 21 Pak itu. 21 baru tercapai 2019. Which is 18 tahun. 14 tahun. 21. Oh, dia 2014 tahun. Ya segituan lah, 15-16 tahun. Oke. Baru tercapai. Kenapa bisa tercapai? Karena gue lumayan agresif di pasar modal. Gue nggak yang aneh-aneh tuh, investasi yang berkali-kali lipat tuh nggak. Jadi emang di saham aja sama reksadana saham. Setiap berapa tahun sekali kan pasti double tuh kalau pakai rolling dibagi 72 itu. Iya. Dibagi 72 ya. Nggak tahu gue. Lu ya doang. Jangan ya itulah ada ada hitung-hitungannya. Abis itu bonus dari film. Film gue ada yang 2 juta, 1 juta. Itu gue semua gue masukin sana, semua duit gue masukin dana pensiun. Tercapai di 2019. Rasanya ya bener juga ya, gimana rasanya? Iya. Waktu itu ketika tercapai ya udah sih. Ya udah tuh artinya karena gue belum punya kebutuhan buat memakai itu. Paham gak sih maksud gue? Iya. Gimana ya? Karena lu masih menghasilkan jadi duitnya diemin aja. Beda dengan kayak misalnya lu butuh uang ya. Ketika tercapai lu akan beli sesuatu gitu. Betul. Kayak apa ya? Lu nabung buat beli rumah gitu atau apa ya? Nikah gitu enggak ya? Nabung buat beli rumah misalkan. Nabung buat beli rumah. Lu dari umur 21 ngumpulin buat beli rumah. Duitnya tercapai buat beli rumah. Dan lu spend itu kan? Iya. Jebret, lu beli rumah. Betul. Itu kan ada rasa kesenangan di mana
apa yang gue lakuin dari umur 21 akhirnya ini tercapai, hasilnya. ya. Dan senangnya kan itu kan. Nah gue kan belum gue apa-apain. Jadi artinya tercapai, betul tercapai. Tapi kan belum pemanfaatannya belum ada, sehingga rasa kebahagiaannya tuh, paham gak sih maksud gue? Iya paham. Tapi kan elunya juga nggak mau berhenti kerja bang. Jadi pemanfaatannya itu kapan? Nah gini, ini seru nih. Di 2019 gue ikut forum pensiunan. Sebenarnya udah dari tahun-tahun lalu. Gue lihat-lihat, udah dari tahun-tahun sebelumnya gue udah lihat-lihat. Karena kan gue udah tahu nih udah mau kecapai nih. Iya. Ikutlah gue komunitas FIRE, Financial Independence Retire Early. Sampai ada beberapa komunitas yang gue ikutin. Ada Fat Fire yang gendutnya. Bener itu beneran. Lu nggak tahu ya? Mau sidik? Bukan. Mau sidik fatnya doang ya, Fire-nya belum ya? Belum terbakar api dia. Yeah. Dia Fat Fire. Ada yang fire biasa. Jadi gue ini tapi gue bedanya mau, apa? Gini. Banyaknya uang atau apa tuh bang? Nah gue ini pembicaraan ini akan terdengar sangat gimana banget ya. Jadi gue mau mengakui beberapa hal dulu ya. Yang pertama, betul gue pasti punya privilege sehingga gue bisa dapat pendidikan yang baik. Dapat pengetahuan soal finance, kuliah di finance juga, dan ya enak lah gue hidupnya dari dulu. Betul. Gitu kan. Ya memang gue waktu itu kebutuhan gue juga nggak ada tanggungan ya pas awal-awal itu. Jadi kita harus akui dulu itu karena kita mau ngomongin duit yang lumayan gede nih. Oke. Nah, Fat Fire itu jumlah dana yang ditaruh di sana tuh lebih gede daripada Fire biasa. Sehingga lo pensiunnya gendut gitu. Yang biasa tuh berapa bang? Yang 25 tahun pengeluaran tahunan itu ya, yang Fire? Itu kan sama aja tuh sebenarnya. Gue nggak tahu hitungan eksaknya ya. Tapi kan sama aja kan. Berapa gede ditarik 4% kan. Nah itu kayak lo mengkali lagi yang lo taruh. Misal 2 kali lipatnya. Tetap lo tarik 4%. Tapi itu 2 kali lipatnya. Gitu. Meskipun ini jadi panjang nih pembicaraan. Meskipun ada paper yang baru ngomong bahwa lo nggak bisa narik 4%. Harus nariknya 3, sekian karena ada perubahan return bonds dan lain-lain. Nah, itu tuh pembicaraan lain nih. Tapi artinya gue ikut 2 forum itu, Fat Fire sama Fire. Ini gue buka semua di sini aja ya. Karena lo nanya sih. Ini cuma di podcast ini. Cuma di podcast gue ngomong. Memang iya pasti. Emang iya. Gue udah punya rencana pensiun gara-gara Fire dan Fat Fire itu. Udah kebayang. Udah ada angkanya, udah siap, udah ikutin forum pensiunan, bacain komentar mereka. Gue udah nyari negara pak buat pindah. Gue udah nyari negara. Ada lead itu Bon? Ada beberapa opsi. Gue udah ketemu agen. Oh udah ketemu agennya? Udah. Gue ketemu agen itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Di Kemang gue ketemu. Untuk memilih negaranya. Dan mengatur perpindahannya. Jadi gue udah serius gue. Udah ini mau berkarir di luar negeri kayak Panji. Walaupun nyari duitnya di Indonesia juga ya. Iya benar. Karena Panji kan ke New York kan. Tapi enggak, kalau gua enggak. Ini gua beberin aja ya. Yang gua cari itu Golden Visa sebenarnya. Golden Visa tuh apa bang? Bisa tinggal selamanya jadi warga emas. Lo beli bonds di sana atau beli aset di sana senilai sekian, lo dapat visa. Jadi lo nggak harus kerja, nggak harus apa, tapi lo harus beli aset mereka. Nah aset itu bisa berupa government bonds, bisa berupa properti, ada banyak lah. Katanya paling gampang saat itu Portugal. Beneran? Agak aneh juga pilihannya ya. Bener. Itu katanya paling gampang Golden Visa. Nah kalau nggak salah tahun ini mulai dikurangin. Karena kebanyakan orang ke sana. Mau lihat Ronaldo kan nggak tahu gue nggak tahu gue. Nah. Satunya lagi ditawarin sama gue sama agen gue adalah Yunani katanya gampang juga Golden Visanya. Bukannya secara ekonomi hancur dia bang? Nah kayaknya gara-gara itu. Tapi bisik-bisik kanan kiri banyak yang nggak rekomen juga gara-gara ekonomi dan lain-lain. Ada New Zealand, Australia juga punya Golden Visa. Sampai yang paling susah tuh Singapura. Itu adalah banyak tabel-tabelnya. Nah gue ini dong. Gue ngelihat forum lagi kan, gue nyari tempat pensiun yang paling nikmat di dunia gitu. Menurut orang yang sudah pensiun. Ada Portugal, ada gini kan gue cari kan. Mana ya sebenarnya? Tahu nggak nomor 1 apa? Bali. Gubrak banget gue. Ini orang Bali nih. Ini orang Bali nih. Punya Montana Cafe dia. Gak perlu pakai Golden Visa. Iya. Lah, terus gue ngeliat kayak
Golden Visa Bali gini-gini segala macem, tinggal di Bali gini. Ya elah itu mah gue tinggal naik Garuda sekali ke sana ya kan. Nah jadi artinya terus gue mikir ulang lagi, terus gue baca-baca pendapat-pendapat orang soal pensiun tuh paling enak sebenarnya di Indonesia gitu. Orang Indonesianya sendiri ngomong, orang Indonesia yang sudah berkelana kemana-mana. Karena buat apa sih lo pensiun kalau lo nggak nikmatin hidup kan? Nah di Indonesia tuh katanya makanannya nikmat. Selama lo nggak pusing soal dana pensiun ya? Iya, selama nggak pusing nyari uang tuh enak lah. Iya, katanya gitu. Nyari uangnya memang mungkin lebih enak di luar ya. Betul. Karena kan di sini kan ada persoalan UMR dan lain-lain gitu. Tapi di buat pensiun enakan di Indonesia. Nah, gara-gara itu udah mulai lepas, gue lupa lagi tuh soal negara-negara pensiun. Oh ya, apa someday gue di sini. Ini gue juga bocorin aja nih. Gue udah ngajak Anisanya belum mau. Oh, masih pengen jadi selebgram di sini sih bang. Karena kan gue suka kota yang sepi. Dia nggak suka kesepian itu, maksudnya nggak suka kesepian. Dia ngerasa masih, aku dia terlalu muda deh buat. Dia capek harus berdua sama lu terus kayaknya bang. Kayaknya itu deh. Makanya dia sering keluar rumah kan. Iya kayaknya itu deh. Cuman ya akhirnya dengan semua pertimbangan itu, gue tuh sampai nyari skema. Apa gue ke Australia pakai student visa buat anak gue 2 orang ini, student visa elementary school, sekolah SD. Sampai sebenarnya anak gue kan gue sekolahin di sekolah internasional yang basisnya Australia kan, supaya nyiapin itu juga. Jadi emang panjang perencanaan gue. Tapi pada akhirnya gara-gara Anissa ngomong gitu, terus gue mikir ya juga kasihan juga dia masih muda kan. Terus orang-orang bilang enakan di sini, lama-lama gue udah lupa tuh soal pensiun itu. Balik ke pertanyaan lo, rasanya financial freedom apa? Akhirnya gue berpikir ulang soal pensiun. Gue duduk lagi, gue pikir ulang. Gue udah punya dana pensiun, financial freedom udah bisa lah gitu. Kapan aja gue mau berhenti, gue bisa. Ya akhirnya itu yang ada di kepala gue. Kapan aja gue berhenti, gue bisa. Sehingga untuk bikin ini worthwhile buat gue bikin apa yang gue lakuin, jangan sampai kapan aja berhenti. Yang lu lakuin jangan sampai kapan aja berhenti. Karena gue gak rela itu berhenti. Jadi gue sekarang nyari uangnya adalah di hal-hal yang gue suka. Kayak makanya banyak tour stand up setiap Sabtu Minggu gitu. Iya. Itu gue total udah hampir 200 show. Rangkaian 3 itu ya. Lu dapat muri gak sih bang itu? Hah? 4 special show. Itu kan gue breaknya 2 bulan. Itu total hampir 200 lah. Yang show baru ini udah 60-an. Yang cerita sial. Sialku ya. Cerita sialku udah 60-an. Karena ada rasa kenikmatan ngelakuin itu. Jadi artinya rasa senengnya tuh karena cuma tahu kita kapan berhentinya ya? Ya, gue udah tahu kapan aja gue bisa stop. Sehingga ada rasa bahwa kalau gitu yang gue bikin adalah sesuatu yang gue nggak mau berhenti ngelakuinnya. Artinya gue harus seneng gitu. Stand up gue gak mau berhenti gue. Karena gak mau gue. Karena senengnya di atas panggung. Seneng banget. Ini aja kita mau nambah lagi kota. Iya, ini kan udah selesai jualan sampai Februari, udah dari bulan-bulan lalu. Gue baru ngomong sama Puput yang ngurusin event, nambah lagi gitu. Gokil. Bener, harusnya minta muri bang. Lu dapat muri bang. Sama musik, gue kan bikin musik lagi. Timun Jelita. Itu kan emang suka gue. Berarti yang dilakuin bang, yang gue mau nanya bang, gue kan bukan sering. Di tahap sekarang semua yang gue lakuin itu motivasinya karena uang. Iya. Masih sejauh itu. Kalau motivasinya bukan karena uang, yang bikin lu masih mau ngerjain itu cuma karena seneng doang berarti bang? Iya, jadi the act of doing it aja udah fulfilling buat lu. Lu ngelakuinnya aja itu menyenangkan. Jadi itu yang masalah gue cari rugi sekarang. Gak apa-apa. Timun Jelita ini gue jujur aja ya. Itu belum balik modal gue. Lagunya ya. Lagunya bukan bukunya. Kalau buku kan yang modalin penerbit. Benar. 10%. Jadi satu buku 6.600. Tapi kalaupun dihitung dari royalti buku masih nggak nutup tuh. Buat project musiknya. Project musiknya? Iya. Karena kan lo kalau denger musiknya, kalau udah denger ya, itu kan serius kan. Maksudnya nggak yang gimana gitu. Gue ada vokal director, ada ini, ada gue bikinnya bener serius, mixing masteringnya serius. Mungkin nanti bang kalau diundang di Stand Up Fest kan dapat budget ya bang. Nutup gak tuh budget Stand Up Fest? Enggak ya, nggak ngebantu kayaknya. Ya gue nggak pernah mikirin kalau buat Stand Up Fest mah. Iya. Nggak akan nutup juga sih itu bang. Nggak, gue nggak mikirin lah. Yang penting gue main kalau Stand Up Fest. Itu sih kira-kira. Pertanyaan lanjutannya bang. Apa? Yang berubah semenjak udah financial freedom sama sebelumnya apa? Di imajinasi lo apa dulu nih? Imajinasi lo tuh apa sih sebenarnya?
Kalau gue kan ngerasa ya punya duit banyak bisa bantu lebih banyak orang. Oke, lo punya duit lebih banyak dong daripada dibanding dulu. Iya. Kita ketemu dulu nih. Iya. Pasti lebih banyak dong sekarang 10 tahun lalu. Iya, pasti jauh lebih banyak. Itu apa yang berubah? Sama aja kan sebenarnya. Ini sih kalau gue ngerasa punya banyak pilihan dalam hidup. Jadi nggak harus lagi ngelakuin apa-apa yang nggak gue suka. Oke, karena mobil lo aja keren. Kemarin lo waktu terakhir ke rumah gue bawa Camry ya? Iya. Camry lama. Sekarang pakai mobil listrik. Enggak, karena Camry lama gue tabrakan bang gue. Oh iya? Gue Desember di tol ya? Di tol. Iya, gue lihat. Gue bikin cerita stand up tuh cerita nabrakku. Beneran? Nggak ada satu beat di spesial gue. Lalu. Yang gue rasain setelah punya uang tuh itu. Jadi kayak mungkin kalau ada yang butuh bantuan dibantu. Jadi terus lu bisa ngelakuin hal-hal yang dulu nggak bisa dilakuin. Iya. Dan lebih banyak kesempatan buat gagalnya sih. Iya, lebih dimaafkan kalau ada yang gagal. Eksperimen bisa lalu. Nah tapi kan jumlahnya belum sebanyak itu untuk bisa benar-benar enggak mikirin tanggungan lagi. Nah kalau yang udah benar-benar nggak ada tanggungan tuh yang berubah banget tuh apa? Bener-bener gak ada tanggungan tuh bener-bener gak usah mikirin. Gak usah mikirin soal uang lagi. Yang berubah banget apa? Iya. Yaitu bahwa setiap hari kita berusaha mengisi apa yang kita lakuin dengan hal yang kita senengin gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan stand up itu emang karena gue seneng. Jadi konteksnya udah bukan duit lagi gitu. Kalau buat gue ya. Kadang ada aja yang tawaran gue gak mau. Terus gue harga buang badan. Harga buang diambil jadi ya udahlah. Itu ada juga. Sama yang paling penting adalah ketika pensiun nanti, ketika duit ini udah siap ditarik, gue mau naikin kualitas hidupnya nggak? Oke. Artinya gue memang udah bisa financial freedom nih dengan standar hidup sekarang. Dengan standar hidup sekarang. Pengen nggak ya nanti naik lagi? Kalau pengen naik lagi, duit itu gue taruh di dana pensiun lagi. Yang lebih agresif lagi. Bukan, lebih. Yang sekarang gue masih kerja, kan duitnya masih ada, masih masuk. Yeah. Ya itu gue taruh di dana pensiun lagi buat naikin angkanya, biar fat fire-nya lebih kena, lebih gitu. Gede lagi ya. Lebih gede lagi. Jadi kedepannya lo akan pakai baju LV kayak Uya-Kuya gitu bang. Tapi taraf hidup kan bukan soal brand. Oke. Taraf hidup kan soal, ya maksudnya apa yang lo lakuin bersama si keluarga lo ini gitu. Berarti lo nikah kan? Iya. Pada akhirnya sih soal anak sama istri kalau buat gue. Gimana caranya anak gue lebih happy apa segala macam. Mau nanya lagi bang soal pernikahan. Kan gue niatnya tahun ini menikah. Oke. Setelah 13 tahun pacaran, panjang banget. Gue tuh sejujurnya lagi banyak. Berarti udah aman nih keluarga nih. Udah aman. Itu boleh nggak diomongin? Boleh, udah aman. Soalnya udah aman. Kan tadinya nggak aman. Kok bisa aman? Kan berusaha terus, membuktikan terus. Terus lulu. Si keluarga itu Lulu. Dengan cara? Ya datang lagi. Maksudnya nunjukin usahanya. Terus gue rasa kalau gue sebagai orang tua ngelihat anaknya juga dideketin sama orang yang secara pemasukan mungkin nggak pasti kan juga deg-degannya ada. Ya pada saat itu. Ya kan sekarang udah jauh lebih baik lah. Lebih baik lah secara keuangan, secara kehidupan juga. Tapi lo datang beda nggak bajunya? Sekarang pakai kemeja biar kayak dari awal udah pakai kemeja buat ngimpress. Ternyata enggak sih, mukanya nggak nolong kayaknya ya. Tapi berarti kan dia ngelihat lo bertanggung jawab keluarga mereka kan. Kayak wah ini Yuda mau berkembang nih gitu kan. Oke, terus. Nah, gue tuh lagi ini bang, gue kan selalu catat pemasukan gue. Gue hitung tuh setiap tahun pemasukan gue berapa. Biasanya tuh selalu bertumbuh. Tahun 2022 ke 2023 menurun. 2022 2023. Okay. Nah 2023 ke 2024 udah meningkat lagi tapi tetap nggak sebanyak tahun 2022. Oke. Nah gue tuh lagi takut apa nih sebenarnya karir gue udah mentok waktu di tahun 2022 ya. Oke. Nah gue jadi bingung soal sebenarnya sebagai seorang seniman, freelancer, upscale dalam karirnya tuh ke arah mana ya bang? Oh gitu. Ya gue karena takut. Jadi kan gue ngerasa dengan uang gue yang sekarang mungkin hidupnya udah cukup. Cuma kan kalau nanti udah menikah kan tanggung jawabnya bertambah. Kalau nanti punya anak tanggung jawabnya bertambah juga. Nah gue jadi kayak maksudnya kalau mentoknya di tahun 2022 waktu gue bujang kan nggak baik juga untuk keluarga gue nantinya gitu. Paham. Kalau buat gue. Yang pertama itu lo harus metain income streamnya dulu. Oke.
Jadi per pendapatan itu lo harus tahu pemasukannya itu dari yang mana aja. Dari pekerjaan yang seperti apa. Dari situ lo bisa tentuin income stream mana yang perlu di-push lagi. Sehingga datangnya lebih gede. Atau lo cari income stream yang baru. Jadi kerannya tuh harus banyak dibuka supaya airnya bisa luber. Kalau ini dalam konteks freelancer ya gue bisa lah mengkategorikan diri gue freelancer juga kan. Tapi ini pun juga ada mentoknya Pak. Kenapa? Karena lo menukar diri lo dengan waktu kan, waktu lo dengan uang kan. Lo jadi pembicara 1 jam, ya lo hanya nambah pembicara 1 jam, tapi 1 jam itu udah lo tukar udah hilang. Ya kan. Jadi untuk nge-break itu ke tier yang berikutnya untuk nge-scale itu, menurut gue nih, lo harus cari sumber pendapatan yang tidak perlu ada lo, tapi uangnya ada. Nah, salah satu yang terbaik buat gua, menurut gua adalah produk digital. Kayak digital download lo gitu ya. Bener. Nah, itu gua dapetin ketika suatu hari gua lagi belajar soal ini. Terus ada satu orang yang bilang bahwa untuk break limit dari dari pendapatan lo adalah lo harus cari ya itu yang ketika lo tidur duitnya tetap datang. Orang tetap bisa check out walau lo dalam kondisi apapun intinya gitu. Secara konvensional, secara tradisional yang kita bikin dan kita jual itu kan produk real. Kayak apa nih? Kayak tab segala macam. Jaket, merchandise itu kan produk real. Tapi produk digital ini yang akan lebih bagus lagi karena marginal cost-nya itu 0. Marginal cost itu artinya untuk ngebuat barang lebih banyak, cost-nya nggak lebih banyak juga, ya kan? Jadi gue mencoba untuk nge-scale dari sisi produk digital kalau buat gue. Nah, secara pendapatan itu nge-break-nya banyak banget buat gue pribadi. Berarti semenjak ada digital download yang cerita cintaku dan lain-lain itu lumayan tuh pemasukan buat kantor gue, buat gue pribadi juga. Itu banyak banget dapatnya. Lalu apa yang bisa di scale? Media juga bisa di scale. YouTube, AdSense itu kan dia akan naik tanpa peduli waktu yang lo tukar kan. Kalau emang pembicaraan kita seru nih, banyak yang ini, ya lebih banyak yang nonton. Artinya AdSense-nya kan juga lebih gede. Nah itu kan bisa di scale juga. Jadi effortnya ke hal-hal yang lo bisa scale gitu. Bang, gue mau nanya soal ini. Jadi kan gue juga kategoriin tuh pendapatan gue banyaknya dari mana. Terus? Nah, 2022 itu banyaknya dari brand endorsement. Lo banyak di endorse sama brand. Iya. Terus? Nah, yang gue baca sekarang adalah brand tuh udah nggak lagi pakai KOL, tapi ganti jadi KOC. Yang mikro maksudnya? Iya. Apa? Key opinion customer. Lebih mikro ya, lebih kecil. Mikro, ya. Padahal kan pemasukan gue banyaknya dari sana kan. Gue nggak tahu lu terdampak atau enggak bang. Kayaknya sih iya kalau secara brand ya. Karena etalasenya makin banyak. Dan gue juga nanya ini ke beberapa teman. Kayak yang gue kenal dekat, misal Harry dan lain-lain. Harry Hore yang lagi bermasalah. Masih bermasalah. Masih bermasalah. Lama juga masalahnya. Panjang sih bang, nih lagi seru-serunya nih bang. Lagi seru-serunya. Terus. Emang dia juga pendapatan dari brandnya menurun. Iya. Yang gue mau nanya adalah, kalau itu kan sumber pemasukan kita nggak bisa kita kontrol kan? Sumber pemasukan tidak bisa kita kontrol, betul. Gara-gara itu kalau brandnya ngelirik kita baru kita dapat uangnya. Tapi itu sumber pemasukan utama. Kalau itu beneran shiftingnya ke KOC dan kita nggak dapat lagi duit dari sana, adaptasi yang harus kita lakuin apa bang? Sebagai KOL. Wah ini seru nih. Anjir jadi seru nih. Keren lo pertanyaan lo. Jeda keling gue. Ya cuma sampai segitu doang lagi pertanyaan gue bang. Udah habis bang. Gak apa-apa. Gak. Jadi menurut gue ya, ini menurut gue pribadi nih, menggantungkan diri sama iklan, sama advertisement itu adalah bisnis model yang paling beresiko. Karena banyak faktor yang di luar kontrol kita. Porsi yang cukup gede di gue, betul memang endorsement dan iklan dan lain-lain. Gue masih jadi BA beberapa produk juga. Tapi untuk menggantungkan porsi kita ke sana itu beresiko banget. Karena dengan TikTok yang kreatornya makin banyak, etalase makin banyak. Betul. Belum lagi kalau pada banting harga tuh, ya kan bottomnya jadi nggak jelas tuh. Lalu pengetahuan soal brand tentang
apa dampaknya buat gue. Betul. Jadi lo harus offer apa ke gue supaya gue mau jalan sama lo, yang gitu-gitulah. Brand juga kan makin pintar sekarang. Tapi kalau buat gue pribadi, lo jangan terlalu ngejar untuk dealing sama brandnya. Karena katakan lo punya program, punya apa segala, terus lo pitching, ada 100 orang yang juga pitching ke brand itu. Iya. Yang lo harus kuatin justru lo ngasih value apa ke brand yang mau datang ke lo. Makanya lo super niche harusnya. Oke. Lo di keuangan lo ngerasain nikmatnya dapat brand keuangan kan? Iya. Which is bayarannya lebih gede tuh biasanya tuh. Iya kan? Nah, coba ini nanti ada masalah di situ juga, Bang. Oke. Ketika lo sudah niche, maka brandnya kan nempel ke lo karena lo niche. Jadi dia ngerasa bahwa Yuda Keling mewakili kategori gua. Nah, balik lagi ke revenue stream tadi. Apakah lo mau ngelebarin niche lo? Ketika lo udah nyaman sekarang di sini, mungkin lo pakai niche yang lain. Lo apa? Konsultan pajak sekarang kan? Iya. Lebih ke sana soal kreator yang punya masalah gue yang beresin. Oh, jadi nambahin persona di sosmednya juga biar jadi lebih unik lagi ya. Nambahin kategori sih. Oh, nambahin kategori. Okay. Tapi kategorinya harus genuine berangkat dari core niche lo. Core niche lo kan keuangan. Ya bantuin kreator kan juga dari keuangan, dari soal pajak kan. Tapi kan lo bisa ngomong yang lain soal visi yang lebih gede dari sekedar bantuin kreator. Lo mau semua kreator itu nggak kena masalah. Nggak kayak teman-teman gue pernah kena nih sampai di audit. Gue mau datang dengan visi itu, kreator tanpa masalah. Which is brand apa yang bisa masuk? Misalnya brand cemilan. Kalau kreator lagi pada berpikir kan sambil ngemil. Nih, lo kan buntu nih, lo ngemil ini aja, kacang ini segala macam, brand bisa masuk. Oh, jadi tetap kayak stand up yang ditarik tuh core-nya, Bang. Core-nya tadi soal penyelesaian masalahnya, bukan penyelesaian masalah keuangannya. Buat gua itu. Karena kalau spesifik banget di penyelesaian masalah kreator dari sisi keuangan, lo kan udah punya brandingan itu. Gitu. Kecuali lo mau sangat niche lagi ya. Tapi kalau buat gua, kalau gua ngeliat lo sekarang itu saat lo melebarkan niche lo sih, menurut gue. Nah, tadi sampai mana lagi tadi? Pertanyaan lo apa sih tadi? Lupa gue. Pertanyaan yuk, apa rasanya fire, Bang? Nah, itu udah di awal itu. Kenapa kita nggak? Ini yang soal KOL dan KOC itu. Oh iya, oke. Ketika lo tidak memikirkan harus nyari brand dan lain-lain, lo mikirin ke hal lain kan? Yang paling bagus buat gua, menurut gua adalah yang namanya DTC atau direct to consumer. Lu harus ngeluarin produk-produk dari diri lo sendiri yang orang yang suka lu itu menukar uangnya buat itu. Kayak apa? Subscribe di Instagram. Ya, tapi lagi-lagi harus ada value kan. Lo nggak cuman boleh narik duit doang, tapi nilainya apa? Karena kan uang adalah pertukaran nilai. Nah, kalau gua DTC gua udah jelas terang benerang bahwa stand up gue. Tapi lagi-lagi balik lagi, lo kalau mau bikin DTC value-nya apa? Bener, itu yang gue juga bingung tuh. Apa yang bisa gue tambahin dari value gue ke masyarakat apa ya? Tapi banyak sih. Banyak yang nggak penting. Nggak, bukan. Bukan, banyak idenya sih menurut gue. Banyak idenya, Banyak. Lo bisa bikin konsultasi, one on one, ya kan DTC tuh. Lo bisa skalain konsultasinya per 10 orang, harganya berapa? Lo bisa. Macam DTC tuh pokoknya banyak sih ininya. Caranya akan dicoba deh. Nah, tantangan lo, challenge lo buat gue adalah gimana ngurangin porsi brand deals menjadi DTC. Jadi yang banyak tuh DTC-nya bukan brand deals-nya. Idealnya gitu. Ya. Cuma sejauh ini brand deals-nya gede banget. Buat gue tuh yang nyebelin dari jadi selebgram atau influencer ya adalah ya. Kita tuh DNA Salmon. Enggak? Bukan. Kita dapat duitnya dapat duit banyak dengan effort yang gak segitunya, Bang. Jadinya bikin gampang buat lo gampang. Iya, jadinya kalau kita ngerjain yang effortnya gede, duitnya gak segede itu, aduh kenapa gue kerjain ya? Kenapa lo harus ngerjain itu? Kenapa lo mikirnya effort? Seharusnya lo mikirnya happy nggak? Itu. Nah itu ketika gue financial freedom, pikiran gue itu sekarang happy nggak sih? Iya, gue masih tahap cari uangnya kan. Betul. Ya. Tapi ya artinya ketika kita ngerjainnya happy tuh, effort nggak effort tuh jadi di belakang kepala gitu. Happy atau nggak happy-nya di depan ya? Happy atau nggak happy-nya di depan. Nah anehnya duitnya nanti ngikut sendiri gara-gara lu seneng ngerjainnya. Itu aneh banget makanya. Itulah yang menurut gue menarik. Kayak gue ngerjain buku kan, gue juga happy aja ngerjainnya. Walaupun
secara effort kan buku gede banget kan bang nulisnya. Betul. Nulisnya lama. Nulisnya. Cuma 10% royaltinya. Royalti 6.600 satu buku gue. Dan bukan pajak final. Bukan pajak final, tapi bisa dipotong jadi kalau kita ngasih NPPN kalau nggak salah itu jadi 6% sekarang. Oh jadi 6% ya. Tapi itu PPH. Oh ya PPH ya. Artinya nanti kena pajak lagi. Nanti ya kekurang bayar tetap harus gue bayar tuh. Itu makanya penerbit nelpon gue. Ambil aja 6% gini. Terus gue ngecek. Tapi ini PPH-nya juga nanti gue juga bayar di gede-gede lagi ya. Di Maret ya udahlah. Itu dia. Gitu. Apalagi? Udah. Ada satu lagi bang. Oke. Gue tuh sebenarnya agak kebingungan sama posisi gue sekarang bang. Karena gue kan ada di dunia komedi sama di dunia keuangan. Which is bagus kan? Itu bagus. Gak ada yang kayak gitu kan? Iya gak ada yang kayak gitu. Lu juga lu edukator lah, bukan blon-blonan kayak gue lah. Lu di dunia keuangan kan jadi edukasi kan? Iya, oke. Gak ngejokes. Gak ngelucu di sana. Ini yang gue baru tahu juga nih bang. Jadi gue kan dulu kalau di brand komedi itu banyak yang di atas gue tuh bang. Kayak Ardit, Arif Brata secara rate-nya lah. Oke. Nah, jadi dulu tuh brand gue tuh banyaknya beragam banget. Sampai akhirnya gue ngomongin keuangan, sekarang brand keuangan doang yang masuk. Brand non keuangannya nggak lagi masuk. Brand non keuangannya nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi. Oke. Nah, gue kayak sebenarnya ini mana yang harus dikedepanin ya? Maksudnya secara gue sukanya lagi disuka di sini, tapi secara pemasukan dulu tuh lebih banyak gara-gara dulu lebih banyak. Iya, 2022 tuh jauh lebih banyak karena di keuangannya gue juga masih baru dan gak terlalu mendalami. Bikin sketsa komedi juga masih banyak. Jadi kayak emang ada stand up komedian yang ngomongin keuangan. Sekarang kayak stand upnya jauh lebih menurun dibanding ngomongin keuangannya kan gitu. Secara output konten juga gitu. Iya, secara output konten. Ya itu kan lu udah jawab pertanyaan lu sendiri. Iya, bener, gimana sih? Ayo, output konten gue harusnya gue lebih beragamin juga ya. Iyalah kan itu etalase lu. Benar. Itu etalase lu. Itu kan udah kejawab sendiri bahwa lu aja ngerasa secara output konten-konten yang berbau komedi berkurang. Terus lo berpikir kan, kok brand yang berbau komedi juga berkurang? Ya karena memang berkurang dulunya. Benar itu dia. Tapi ini kadang ya, ini kemarin gue komentar pas gue lagi jadi juri suci juga ya. Kadang-kadang orang lupa nih. Yang bikin lo dari 0 ke A itu beda yang bikin dari lo A ke B. Gak apa-apa atau salah kalau beda? Lo maunya naik gak? Tinggal itu doang. Apa yang bikin lo jadi punya 100 juta? Ya. Sama apa yang bikin lo punya 1M, itu caranya beda. Betul. Nah kadang-kadang orang udah ngelakuin banyak hal dapat 100 juta, dia ngelakuin hal yang sama, kok gue nggak nyampe 1M ya? Karena the whole playing game is different gitu, menurut gue. Jadi kalaupun beda juga nggak masalah, yang penting bisa tahu cara mainnya ya. Nah lu maunya gimana? Tinggal gitu doang. Kayak makanya kalau konteks suci, pas gue ngasih komentar, apa yang ngebuat lu dari 0 pecah di open mic, mungkin beda dari lo harus ngelakuin cara yang beda dari lo pecah di open mic sampai ke bikin special show. Betul. Apa yang bikin special show lo ditonton 100 orang sama special show lo ditonton 1000 orang, mungkin caranya beda nih. Oke, benar. Jadi lo nggak bisa expect cara yang sama untuk semua tempat ya. Kok gue nggak bisa ini ya, nggak bisa. Lah emang karena cara mainnya emang beda. Cara lo berlaku dan berusahanya mentally juga different gitu. Oke. Itu dia. Itu kan. Makasih bang. Gokil. Seru juga ya kayak gini ya. Gue akhirnya punya tempat di mana gue kelihatan bagus nih. Di tempat gue sendiri. Jadi banyak potongan TikToknya bang. Kan lagi gitu kan. Ngajar di UI ada potongan TikToknya. Iya benar. Thank you Yuda Keling untuk nemenin ngabuburitnya. Good luck buat semuanya. Next apa? Gue niatnya tahun ini bikin 2 acara stand up. Special show. Satu special show, satu yang rame-rame. Tapi sama orang-orang keuangan, bikin stand up komedian. Bikin stand up komedi yang isinya orang-orang keuangan semua yang nampil. Influencer keuangan stand up komedi. Iya, gue bantuin nulisnya. Lu yang ngajarin? Gue bantuin nulisnya. Mereka belajar? Mereka belajar. Harus open mic dong? Harus open mic ya. Ih gokil, siapa aja yang udah mau? Yang udah mau, Anissa Steviani. Alin Wiratmaja. Kang Denny dari Kemenkyu. Terus ada Ken Henderson juga. Bocorin dong. Apa? Circle influencer keuangan tuh gimana sih? Asik, gue sekarang emang udah akrab banget sama mereka sih. Banget sih. Gue dipanggilnya udah Koko bang. Sumpah banyak acara manggil gue Ko Yuda. Berarti menunjukkan circle-nya tuh kayak gimana ya? Sampai lu aja dipanggil Koko ya? Dipanggil Koko. Orang Depok kan? Orang Depok. Koko keren sih bang. Lebih Koko keren. Tapi yang gue rasain bedanya adalah kan gue
ininya sering ngobrolnya sama anak stand up Depok kan ya Bang. Nah di sana kan gue hitungannya udah jadi guru buat banyak mitos. Bukan. Jadi banyak orang yang nanya ke gue, jadi orang yang ditanya lah. Iya. Nah waktu gabung sama mereka tuh gue tahu, oh ternyata yang gue anggap udah di titik tinggi di Depok itu tuh baru permulaan buat lebih tinggi lagi di circle mereka gitu. Jadi kayak gue punya ceiling baru lah waktu ngeliat mereka. Secara apa nih, duit? Secara uang juga, tapi secara pemikiran juga gue ngerasa beda banget sih. Oh ya pasti sih, kalau anak-anak keuangan itu kan pasti mikir banget kan. Mikir banget ya. Banyak baca, banyak ini. Atau soal pencapaian deh Bang, kayaknya kalau di stand up tuh kita ngerasa 30 belum jadi apa-apa, nggak apa-apa. Di open mic kan banyak yang kayak gitu. Nah di sana tuh mereka kok gue belum jadi apa-apa ya. Itu diomongin pas lagi nongkrong. Apanya? Itu kok 30 belum jadi apa-apa, itu pas lagi nongkrong dibicarain. Iya gitu. enggak, kita kan bisa ngelihat tanpa dibicarain kan bisa lihat. Okay. Tapi gue ngelihat yang mereka tuh kayak emang pengen lebih banget, jadi kayak effortnya gede banget buat hidupnya gitu, nggak yang ya udah deh jalanin aja nanti kedepannya kayak gimana gitu. Okay. Yang gue rasa paling beda sih itu ya. Kalau lagi nongkrong bareng, bayar gimana bayar? Bayarin, ini yang jadi jokes gue nih Bang. Apa tuh? Jadi kan sini gua aja yang bayar. Kalau abis makan nih? Abis makan sini. Makan di mana biasanya? Makan sih bergantung. Kadang juga makan normal juga. Apa tuh makan normal? Karena apa makan duit? Karena makan normal apa? Iya makan sih nggak beda. Nggak terlalu mewah. Nggak mewah banget juga. Okay. Yang jadi jokes di show gua. Jadi ada yang keluarin kartu. Di sini gua aja yang bayar. Enggak, jangan gua aja. Rebutan bayar Bang. Gua karena malu, gua akhirnya keluarinlah kartu gua. Terus pelayan suruh pilih. Mbak pilih aja bayar. Enggak itu konten itu. Enggak, beneran kejadian di depan mata gua. Masa kayak pelayan sini Mbak pilihin gitu. Nah, iya itu kan konten banyak yang ngelakuin Bang. Aslinya itu Bang. Bener, gitu. Itu beneran terjadi Bang. Jadi ini kartu semua orang ditumpuk, diginiin. Mbak pilih gitu. Pilih. Anjir. Dan yang gue sebel yang kepilih kartu gua sih Bang. Padahal basa-basi. Kartu lo bener kepilih. Kartu gue bener kepilih kayak ya Allah. Gua kenapa yang diambil BRI SIM pedes sih Bang? Ini ada prioritas loh Mbak. Ada Emerald Mbak.